Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu ketika printer dikeliling beberapa kali tapi tetap saya tidak keluar ya. Dan kalau kita cek di vacuum cleanernya ini, ketika dia melakukan cleaning, kita buka cover sampingnya. Ya, seperti ini ya. Ini sudah saya buka dan saya coba lakukan cleaning. Ternyata ada tinta yang keluar. Yaitu berarti menandakan vacuum cleanernya itu masih bekerja dengan baik ya, Nah, langkah selanjutnya ketika kita menghadapi masalah printer seperti ini, kita sudah coba lakukan cleaning beberapa kali, kita sudah cek juga cartridge-nya, cisnya ini ternyata kosong, dan kita isi, kita sedot manual dan sudah terisi. Kita coba lakukan cleaning lagi, tetap saja tinta warnanya itu belum keluar. Dan kita cek di bagian vacuum cleanernya, ini bekerja dengan baik, artinya ada tinta yang keluar ketika dilakukan cleaning ya. Sudah beberapa tahap kita lakukan. Sekarang langkah selanjutnya kita akan coba keluarkan headnya. Kita akan suntik secara manual, kita akan cek apakah headnya bermasalah atau tidak ya. Biasanya ketika head itu dilakukan beberapa kali tetap tidak keluar, bisa saja kemungkinan headnya itu buntu ya, mungkin karena tinta yang mengeras ya, Jadi solusinya kita akan buka dulu headnya, kita akan periksa. Ya, untuk langkah-langkahnya kita coba buka seperti ini covernya. Ini ada dua baut ya, kalian sudah tahu lah cara bongkar. Ini kita tokong seperti ini, kita tarik, kita putar di sini supaya bisa ditarik. Oke, nah sekarang kita lepaskan dulu cisnya ini, selang-selang kita lepas ya. Ini cartridge ya, tabung penampung tinta. Nah, pastikan juga ini sudah ada isinya ya. Ya, oke, ini ada isinya semua. Kita akan periksa bagian head, dan caranya kita akan lepas dulu pengancing ini, pengancingnya. Ya, kita lepas, ada knob di samping kanan kirinya, kita tekan knob-nya. Ya, ini ada knob kanan kiri, kita tekan sambil kita tarik ya. Oke, sekarang kita akan lepaskan baut di dalam ini. Ada 3 baut head. Ini adalah langkah terakhir ya, ketika kalian mengalami printer tidak mau keluar tintanya. Sudah di cleaning, sudah dicek semuanya, dicek juga bagian pompa cleanernya. Nah, ini langkah terakhir, kalian lepas seperti ini. Kita akan lakukan penyuntikan secara manual ya, supaya kita bisa cek apakah masih ada tinta yang keluar melalui headnya. Ya, kalian perlu siapkan tisu ya, seperti ini. Kita bersih-bersihkan dulu ini. Oke, kita lipat tisunya, karena tisu ini kita akan gunakan untuk menghalangi cairan mengenai soket. Nah, ini adalah soketnya, ini kita jaga ya, kalian bisa lihat ya, ini soketnya kita jaga seperti ini. Dan yang perlu kalian siapkan adalah air atau cairan cleaner juga boleh,
dan lebih bagus lagi kalau kalian menggunakan cairan cleaner ya. Ini saya menggunakan air biasa ya, air biasa. Karena saya juga sudah sering menggunakan air biasa, itu bagus juga untuk mengencerkan cairan ya, untuk mengencerkan head yang buntu. Nah, ini kita coba tutup dulu ya. Kemudian kita siapkan wadah seperti ini. Kita siapkan wadah seperti ini untuk kita akan suntik ya bagian warna. Kan bagian warna itu di sini kan soket ya, ini soket berarti hitam yang ini langsung di bawah atau di atas soket. Oke, nah ini hitam karena yang bermasalah adalah kuning dan merah dan kuning, berarti yang di tengah ya, yang dua ini merah, ini kuning, ini biru. Karena birunya kemarin kita sudah clean nozzle check, ternyata normal. Yang bermasalah tinggal kuning dan merah, berarti kita akan suntik yang kuning dan yang merah saja ya. Kalian tinggal sesuaikan. Apabila yang bermasalah hitam, berarti yang ini ya, pas di sebelah soketnya. Nah ini hitam, nah berarti yang ini kalian suntik yang ini. Apabila yang berwarna yang bermasalah warna kuning ya, sebelahnya ini, sebelah hitam, kuning, merah, biru ya. Kalian tinggal sesuaikan mana yang bermasalah, itu yang disuntik, jangan disuntik semua. Oke, kita siapkan ini spoit. Spoit kalian bisa beli di apotek ya, di apotek itu ada yang ada ujungnya, kasih selang. Ini selang bisa kalian gunakan selang infus ya, seperti ini, selang apa namanya, selang tinta ya, seperti itu, atau selang tinta printer ya, itu bisa digunakan. Nah kita suntik dulu yang ini kuning, kita masukkan selangnya seperti ini ya, jelas ya, kelihatan. Ini adalah langkah terakhir dan langkah yang paling berbahaya ya. Nah ini kita bagian soketnya ini kita tutupkan pakai tisu seperti ini. Kemudian kita akan semprotkan, dan perhatikan cairan yang keluar dari nozzle ya, dari nozzle ya, perhatikan. Kita coba suntik. Bismillah. Itu sudah keluar tintanya, dan hati-hati ya, kita waspada. Oke, sudah mulai keluar. Ini kemarin buntu sama sekali, tinta kuningnya ini tidak ada yang keluar waktu dilakukan nozzle check ya, bukan kita suntik seperti ini, waktu dilakukan nozzle check. Oke, untuk kuningnya sudah keluar. Kita coba lagi untuk warna merah ya. Kelihatan nggak? Maafkan kelihatannya, ini bagian merah. Oke, kita suntikan juga seperti tadi. Perhatikan cairan yang keluar ketika kita lakukan suntik, usahakan dia nah ini sudah. Oke, nanti saya jelaskan ya. Oke, sudah. Kita perhatikan air yang keluar jangan sampai mengenai soket ya, dan ditekannya itu jangan terlalu keras tekannya ya. Kelihatan nggak tertutup ya. Ini kita lap-lap, hati-hati soket jangan sampai terkena cairan, soalnya ini cairan yang bisa mengantarkan listrik ya, ini sangat berbahaya. Kita bersihkan dulu. Intinya sudah keluar tadi untuk kuning dan merahnya di bagian nozzle-nya. Oke, kira aman ya. Ya, jadi saya jelaskan dulu. Ya, saya jelaskan dulu. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa nozzle sudah mulai keluar tintanya? Caranya, ketika kita melakukan suntikan manual seperti ini ya, kita suntik manual seperti ini, kita masukkan di apa namanya,
eh, ini, kemudian kita tekan, kita suntik, maka akan ada cairan yang keluar dari nozzle ya, dari nozzle akan ada cairan yang keluar dari nozzle. Nah, cairan itu akan turun seperti barisan titik air yang jatuh, paham? Seperti barisan air, barisan titik-titik air yang jatuh. Dan barisan titik-titik air yang jatuh itu usahakan tidak ada spasi atau tidak ada yang terlewati. Misalkan ada 10 misalkan ada 100 titik jatuh, dan itu jangan ada yang kosong. Di antara 1 sampai 100 titik air yang jatuh itu jangan ada yang kosong. Apabila ada yang kosong, maka dipastikan ketika kita melakukan nozzle check print itu pasti ada yang bolong. Ya, pasti ada yang bolong karena titik-titik air yang jatuh itu juga bolong seperti itu. Jadi kita suntik, kita periksa, kita cek sambil melihat airnya yang jatuh. Itu pastikan titik-titik air yang jatuh itu tidak ada yang bolong, ya, yang kosong. Jadi satu baris itu full airnya keluar. Nah, seperti itu juga. Jadi semuanya seperti itu ya, baik hitam, kuning, merah, dan biru, itu seperti itu cara melihatnya ketika kita menyuntikkan cairan air atau cleaning headnya. Dan saya sarankan kalian menggunakan cairan cleaning. Dan seperti itu, apabila kalian tekan spoitnya itu keras dan tintanya atau cairan yang kalian suntikan itu tidak keluar dari nozzle-nya ini, atau mungkin keluar tapi putus-putus, atau mungkin seperti yang saya bilang tadi, ada barisan-barisan atau ada titik-titik air yang kosong ya, seperti itu, maka bisa dipastikan head kalian itu sudah mulai buntu parah, dan bisa jadi kemungkinan kalian harus mengganti head kalau mau normal. Intinya seperti itu ya, kalian coba terus suntik, dan pastikan kalian jaga soketnya ini jangan sampai terkena cairan ya, karena cairan cleaner juga itu bisa menghantarkan arus. Jadi kalian tetap jaga ini soketnya, ini kalian suntik ya. Dan apabila cara kerja kalian hati-hati, bisa, insya Allah itu bisa aman ya, karena saya sudah sering melakukan hal ini. Dan caranya seperti itu, kalian jaga soket jangan sampai terkena cairan. Nah, ini kita bersihkan dulu dari air ya, bersihkan. Jadi seperti itu caranya. Ini tadi kita sudah suntikan dan ada cairan atau nozzle-nya ada sebagian yang putus sih ya, ada sebagian yang putus, tapi kita jangan paksa. Yang penting sudah ada keluar yang nanti kita akan coba head cleaning saja supaya bisa full. Penyuntikan tadi itu untuk membongkar semua tinta-tinta yang sudah mengental. Jadi kita suntikan air supaya tinta yang mengental itu mencair. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah suntikan air tadi, insya Allah dia akan mencair. Oke, kita akan pasang kembali. Kita periksa dulu jangan sampai ada cair atau air yang mengenai soket ya. Oke, sudah aman, sudah kering, kita pasang. Jadi untuk printer ini ya, ketika video sebelumnya itu kita sudah lakukan head cleaning, kalian bisa lihatlah di videonya itu sudah semua kita lakukan secara sesuai dengan tahapan-tahapannya ya, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dan ini adalah tahapan terakhir, tahapan yang paling krusial ya, tahapan terakhir. Apabila sudah tidak ada jalan lagi, caranya seperti ini. Dan kita coba pasang. Ya, kita pasang soketnya, masukkan kembali di rumah head. Ya, perhatikan fleksibelnya ya. Oke, pastikan dia sudah presisi di bawahnya. Kemudian kita pasang kembali baut-bautnya ya. Ada 3 baut.
Jadi caranya seperti itu, kalian nanti bisa praktekkan. Ini adalah cara yang paling pamungkas ya, cara pamungkas, makanya saya bilang ini adalah cara terakhir, tidak boleh dilakukan sebelum melakukan tahapan-tahapan cleaning sebelumnya, atau tahapan-tahapan cara mengatasi tinta yang tidak keluar di printer Epson. Untuk kalian yang belum tahu tahapan-tahapannya, kalian bisa ikuti video saya sebelumnya ketika saya mulai mengerjakan printer ini ya. Nanti saya sertakan di kolom deskripsi untuk link videonya. Nah, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya, yang kita sudah melakukan beberapa kali cleaning tapi tetap saya tidak keluar. Ini semoga bisa saja berhasil ya. Nah, tadi kita sudah cek ada tinta yang keluar. Kita pasang kembali ini, sesuaikan dengan jalur-jalur selangnya agar tidak tertukar-tukar. Kacau ya, santai-santai. Ini kita pasang kembali, rapikan semuanya, pasang kembali muka pelindung selang. Ya, sekarang kita tutup dan kita coba nyalakan. Ya, kita nyalakan komputer. Ternyata komputer juga belum nyala nih. Ya, kita tunggu ya, kita tunggu dia standby. Kemudian kita akan lakukan head cleaning. Kenapa kita harus lakukan head cleaning? Karena di dalam head tadi ya sudah terdapat air ya, sudah terdapat air dan itu bukan tinta, jadi harus kita cleaning supaya tinta masuk mengisi headnya yang tadi ya kita sudah pompa. Ini kita coba tandai dengan tisu untuk memastikan bahwa ada tinta yang keluar ketika kita melakukan head cleaning ya. Harus kita pasang tisu seperti ini untuk kita mengetahui bahwa ada tinta yang keluar ketika kita melakukan head cleaning. Karena ketika kita head cleaning ternyata tidak ada tinta yang keluar, maka itu bisa saja power apa namanya, pompa cleaningnya itu bermasalah seperti ini. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, kita fokus saja ke video yang ini. Kita posisikan ya, bagus. Ini kita posisikan seperti ini supaya kita bisa sambil melihat cairan yang keluar dari apa namanya, pompa cleaning. Oke ya, kita coba lakukan head cleaning dulu ya. Kita langsung head cleaning. Ya, kita tunggu proses head cleaning. Perhatikan bagian pembuangan tinta. Kita tunggu sampai kita pastikan pembuangan tintanya itu bekerja dengan normal. Kemarin saya melakukan power cleaning ya, power cleaning dan head cleaning. Maksudnya di video sebelumnya ya, itu ada tinta yang keluar ya, ada tinta yang keluar. Nah, kita cek lagi. Nah, lihat, perhatikan ya, ini ada tinta yang keluar ketika kita melakukan head cleaning. Itu berarti untuk vacuum cleanernya aman ya, vacuum cleaner aman. Jadi, ini vacuum cleaner ada tahapan ketiga atau keempat ya, seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya ketika kita mengatasi printer yang buntu atau yang tidak mau keluar tinta ya, seperti itu tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya seperti itu ya. Jadi kita tidak langsung vonis mana yang mana, tapi harus kita
urutkan satu persatu hal-hal yang menyebabkan tinta itu tidak keluar. Ya, pertama dari kemungkinan kita harus melakukan head cleaning, itu memang langkah pertama ya. Langkah pertama itu kita melakukan head cleaning. Kedua, periksa setelah melakukan head cleaning tetap tidak keluar, periksa cheese-nya tadi ya, yang kita buka tadi itu ya, tabung-tabung tinta yang ada di dalam head, nah itu periksa, biasanya kosong. Nah itu kalau kosong kalian sedot manual ya. Di video sebelumnya ini atau di kolom deskripsi nanti kalian bisa lihat, itu sudah saya sertakan bagaimana cara menyedotnya, pakai juga seperti ini ya. Jadi setelah itu kita pasang head, lakukan lagi head cleaning. Belum ada tinta yang keluar, cek ininya, buka cover sampingnya ini, bagian penampungan tinta, dilepas, lalu pasang tisu seperti ini, lalu lakukan head cleaning ya. Lakukan head cleaning dan perhatikan apakah ada tinta yang keluar atau tidak. Kalau tidak ada yang keluar tinta, itu berarti fix. Yang bermasalah adalah vacuum cleaner ya, vacuum cleaner. Jadi bagaimana cara untuk mengganti atau memperbaiki vacuum cleaner? Ada dua cara, mengganti full set atau mengganti cuman selang ya. Langkah pertama kalian ganti saja selang ya. Untuk videonya saya sudah pernah buat, nanti kalian cek saja di kolom deskripsi video ini, nanti saya sertakan semua linknya. Ganti ya, apabila tidak keluar juga, apabila normal seperti ini, ketika kalian melakukan head cleaning, maka kalian ikuti video ini ya. Itu langkah terakhir, menyuntikkan secara manual atau memompa secara manual headnya, karena kemungkinan itu tintanya sudah buntu ya, headnya sudah buntu. Coba kita lakukan nozzle check, karena sudah selesai head cleaning. Kita coba nozzle check. Jadi cara seperti itu ya, ini kita fokuskan. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Apabila itu juga tidak mau teratasi, nah itu bisa dipastikan kemungkinan head yang bermasalah. Ya, kita lihat di sini belum ada tinta yang keluar dari dari warna kuning. Ini hitam sudah normal, memang normal ini sebelumnya, biru juga normal. Yang kita suntikan tadi merah dan kuning ya, di sini merah dan kuning ya, tapi belum keluar. Kita coba lakukan head cleaning lagi. Oke, lakukan head cleaning lagi, karena tadi kita sudah suntik dan ada tinta yang keluar ya, ada tinta yang keluar. Seharusnya ketika kita melakukan head cleaning begini, dia langsung normal ya, normal. Masalah printer langsung blinking tinta, lampu tinta dan lampu kertas seperti ini ya. Ini masa pakai bantalan tinta yang sudah berakhir ya, atau mungkin sudah banyak ini kapasitas printnya. Dan untuk di monitor ini kita bisa lihat ada peringatan a printer's inkpad and service life. Untuk masalah ini saya sudah pernah buat videonya ya, kalian bisa cek nanti di kolom deskripsi, cara mengatasi printer yang seperti ini ya, masa pakai bantalan tinta terakhir atau a printer's inkpad is at the end of service life. Dan kita oke saja ya. Kita matikan printer, biasa ini hanya gertakan. Kita matikan dulu, kita hidupkan lagi. Tetap ya. Oh, ini kita harus lakukan dulu reset ini, baru kita bisa lakukan head cleaning kembali. Bagaimana ya? Ini kalau kita head cleaning reset lagi akan lama lagi videonya. Jadi ini saya selesaikan dulu ya. Saya sudah tuntaskan dulu video ini karena printernya harus kita lakukan dulu reset ya, reset. Jadi supaya tidak memperpanjang videonya, nanti lanjutannya tentang video ini saya akan buatkan kembali tutorialnya ya, tentang tadi ini kita sudah lakukan suntik manual tapi belum keluar. Seharusnya kita lakukan lagi head cleaning 2 atau 3 kali, biasanya itu langsung keluar ya, karena printernya ini dia minta di reset, jadi kita harus reset dulu. Oke, untuk video ini kita cukupkan dulu, nanti kalian buka di
kolom deskripsi untuk lanjutannya video ini, karena ini printer harus cepat diselesaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.